Marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Wajib nasional, lagu Garuda Pancasila, sama kita menyanyikan dulu lagu apa? 7 kebiasaan anak Indonesia. Yuk, kita berdiri dulu. Bapaknya
personifikasi, pengertian majas, metafora, personifikasi, dan hiperbola dengan benar. Oke, dengan benar. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya yang kedua. Oke, Daman. Kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis contoh majas, metafora, personifikasi, dan hiperbola dengan benar. Oke, pintar dulu. Next. Ayo, selanjutnya. Oke, Nabila. Ayo. Melalui diskusi dan konsultasi, peserta didik dapat menyajikan hasil penggunaan majas, metafora, personifikasi, dan hiperbola dengan Oke, terima kasih banyak ya. Jadi, terima kasih Nabila, terima kasih juga Dama dan Ivan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama itu kalian bisa mengidentifikasi. Sudah bisa mengidentifikasi, baru menganalisis. Sudah menganalisis, baru menyajikan hasil penggunaan dari majas. Nah, selanjutnya Ibu mau kasih kalian tebak gambar. Oke? Coba Ibu kasih gambar ini. Nah, kira-kira gambar apa ini? Buku. Antara apa? Layar Andreas? Kutu buku. Kutu buku. Oke, yang kedua apa? Naya? Anak emas. Anak emas. Coba Ibu tanya dulu arti kutu buku yang pertama ini apa sih? Suka membaca buku. Suka membaca buku. Bukan yang kutu di buku ya, tapi dia artinya suka membaca buku. Yang kedua anak emas. Apa itu anak emas? Anak kesayangan. Di kelas ini ada anak emas? Tidak? Tidak ada. Semuanya anak kesayangan Ibu Esti. Oke, next. Nah, apa ini? Apa, Radu? Anak batu. Oke, bagus. Ada lagi? Anak batu kata Randu. Ada punya jawaban lain? Tapi kurang tepat. Ayo. Kepala batu. Ayo, kira-kira anak batu atau kepala batu? Batu. Apa kepala batu? Apa isinya batu kalau di kepala? Kepala. Selanjutnya, nah ini udah. Oke, apa nih? Jendela bumi. Jendela dunia. Oke, kalau jendela dunia berarti artinya apa artinya jendela dunia? Jendela dunia. Apa? Buku adalah jendela dunia. Kasih Pak. Oke, apa jendela dunia? Sumber pengetahuan. Oke, good. Selanjutnya, kalaulah terakhir. Nih, apa? Darah biru. Darah biru. Apa itu darah biru? Darah biru. Orang kaya? Apa? Anak bangsawan? Anak sultan? Oke, pintar. Apa tadi yang Kak bilang oleh Randu? Benar. Oke, good. Itu adalah apa? Anak bangsawan atau darah biru. Itu ya, darah biru. Oke, selanjutnya Ibu Esti akan berikan video pembelajaran. Ini videonya, tolong disimak dulu ya Nak ya. Oke. Channel Putri Rusiana. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang topik majas. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu majas? Apa ya majas? Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Kemudian apa saja majas itu? Pada video kali ini kita akan belajar 3 majas, yaitu majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Lantas, apa saja contoh majas metafora itu anak-anak? Contoh majas metafora yang pertama, seperti pada gambar itu, rumah itu dilalap si jago merah. Pada kalimat ini majasnya yaitu si jago merah. Arti dari si jago merah yaitu api. Jadi kalau kita pahami makna dari kalimat itu, rumah itu dilalap api atau kebakaran. Kemudian yang kedua, ayah membawa buah tangan dari Bali.
Batangan dalam kalimat ini bermakna yaitu oleh-oleh, sehingga ayah membawa oleh-oleh dari Bali. Ibu dan buah hatinya makan bersama. Buah hati dalam makna ini berarti anak, sehingga dapat diartikan ibu dan anaknya makan bersama. Contoh selanjutnya yaitu pencuri itu dibawa ke meja hijau. Makna dari meja hijau yaitu pengadilan, sehingga pencuri itu dibawa ke pengadilan. Ferry adalah anak yang tinggi hati. Tinggi hati bermakna sombong, sehingga Ferry adalah anak yang sombong. Contoh yang terakhir dari majas metafora yaitu Kenzo terkenal sebagai anak yang panjang tangan. Panjang tangan bermakna suka mencuri, sehingga dapat dimaknai Kenzo terkenal sebagai anak yang suka mencuri. Oke, ini majas yang pertama. Selanjutnya dia ke majas yang kedua. Setelah kita belajar majas Udah sampai metafora, sini ya buku kali temanya. ini kita akan berlanjut belajar majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Contoh dari majas personifikasi yaitu yang pertama, setiap makan sendok dan garpu selalu berkelahi. Sendok dan garpu ini kita umpamakan mempunyai sifat seperti manusia, itu selalu berkelahi. Yang kedua, siang ini terlihat dedaunan menari mengikuti alunan lagu. Kemudian, yang ketiga, bantalku yang empuk seolah menarikku kembali ke alam mimpi. Artinya yaitu tidur yang nyenyak karena bantalannya yang empuk. Contoh yang keempat, matahari malu-malu memunculkan dirinya di ufuk timur. Maksudnya, matahari punya sifat seperti manusia, yaitu malu-malu, yaitu hari yang masih pagi. Contoh berikutnya, mendengar kodok bernyanyi setelah hujan bisa membuat hati tenang. Dalam makna ini, kodok dimaknai seperti manusia suka bernyanyi. Kemudian yang terakhir, pasir itu berbisik di tengah sejuknya udara pagi. Pasir dibuat seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia, yaitu bisa berbisik. Majas yang terakhir yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Contoh dari majas hiperbola yaitu tugas rumah ini benar-benar membuatku harus memeras otak. Artinya memeras otak bermakna berpikir dengan sangat keras. Contoh yang kedua, sepedanya melaju secepat kilat. Artinya secepat kilat berarti sangat cepat, sehingga sepeda Yayan melaju sangat cepat. Contoh yang terakhir, hatinya pasti seperti disayat sembilu saat mendengar hinaan itu. Artinya disayat sembilu merupakan ekspresi dari sangat sakit hati. Itulah 3 majas yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak. Ada majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Semoga anak-anak segera mengenali diri. Oke, ada berapa majas tadi? Ya. Apa itu majas? Oke, bahasa biasa. Ya. Oke, ada berapa jenis majas? 3. Apa tadi? Kalau metafora dia menggunakan apa?
aja lah ya. Oke. Ada. Boleh siapin bawa semua lemnya? Oke. Ini majasnya namanya untuk yang metafor. Nah, ini personifikasi. Yang selatan terakhir ini dia adalah hiperbola. Oke, selanjutnya Ibu minta yang pertama kelompok 1 boleh berbaris memanjang. Soalnya ya, Ibu akan kasih kartu. Jadi tempel, baca dulu di kartu itu nanti ada teksnya. Tolong dibaca kira-kira dia masuk majas mana. Oke, ini Ali, ayo tempel. Nih, iya tempel. Menurut Ali ada di mana? Mulai dari atas ya, ini sampai sini. Ya, ayo Adam sudah mulai berangkat ya. Oke, good. Thank you Ali. Next. Nih. Oke. Bentar ya. Ali boleh bikin ya. Oke. Nih. Ayo Dan, jangan lama-lama Dan. Menurut Adam, ini tempel aja, nggak apa-apa, jangan takut salah. Namanya kita belajar. Biasa salah itu biasa. Yuk, next. Nah, thank you Adam. Next, barisan kelompoknya sudah boleh maju ya. Kita biar hemat waktu ya. Nih, kalian sudah mulai ditempel, jadi ketika maju udah satu ya. Oke. Ayo, sudah. Kalau sudah boleh. Tidak apa-apa salah, jangan khawatir. Ya. Oke. Belum ya, tunggu, sabar. Yang lain pasti dapat. Tunggu, sabar ya. Oke. Kelompoknya ini Padi yuk, kelompok 3. Oke. Makasih ya kelompok 1 dan 2. Oke. Nah, thank you Dinda, thank you Satria. Next. Tempel aja nak, nggak apa-apa. Ayo kelompoknya Naya, sudah boleh maju. Atau mau Adriana dulu yang datang boleh? Silakan Adriana. Nah, oke. Ya. Oke, good.
Ya, oke. Oke. Pintar. Good. Ya. Next kelompoknya 6. Terakhir. Kelompok Damar. Oke, boleh kalau ini temennya lama tidak apa-apa ya, kamu boleh tampil duluan. Kalau sudah tahu jawabannya boleh. Oke, ya. Oke, good. Next. Oke. Nah, selanjutnya, terima kasih ya kelompok Isma. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya kita cek bersama-sama kira-kira jawabannya benar atau tidak, oke? Ini yang pertama metafora. Angin malam menyelimuti tubuhku dengan lembut. Kira-kira metafora bukan ini? Angkat tangannya. Angin malam menyake Randu. Bukan. Apa Randu kira-kira? Oke, kenapa personifikasi? Sifat manusia pintar. Kita kasih tepuk apa dulu untuk Randu? Tepuk keren ya. Ayo, tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, ini harusnya dia personifikasi. Oke, nih. Boleh pinjam? Tes. Kasih, dia personifikasi ya. Nah, oke. Terus, rumah itu dilahap si jago merah. Oke,
Bagus nggak pohonnya? Bagus ya, keren. Nah, bisa tuh Ibu Hesti ternyata. Nanti kerjanya kita sebelum ini boleh kasus ya. Hari pertama. Ya, kelompok Power Ranger. Kelompok 4. Oke, sebelum kita kerja kelompok, Ibu Hesti akan bagiin dulu daun-daunnya yang akan ditempel. Tapi nempelnya nanti, sekarang anak-anak Ibu boleh lihat dulu ke depan, kita nyanyi tentang lagu Majas. Nandu boleh bantu Ibu ini. Ya, oke. Makasih ya. Ibu bagiin dulu daunnya, habis itu baru kita nyanyi lagu Majas. Tapi kerjainnya nanti ya.
deh. Oke. Ini kan dulu. Tempel lagi. Oke, bisa? Oke. Oke, bisa ya? Nah, kita coba lihat kalau bulatnya. Gimana? Ini boleh di sini. Boleh sayang. Ini majasnya hiperbola, ini personifikasi, ini metafora sesuai dengan majas apa? Masih ada? Ya. Masih ada? Kartu bangku deh. Kartu bangku. Kartu bangku. Kebalik. Bisa? Bisa. Oke. Coba itu. Sama-sama yang ngerjainnya. Dilalap sih Jambu merah. simbol darah biru. Api. Mana metafora? Simbol anton apa? Iya, oke. Good. Ini apa? Api, buku, fisik dan kelas. Iya, simbol. Orang ya. Mulai membacakan pidato dengan penampilan Apa? Adanya pemerah. Harus nanti nempel ini. Ini di sini dikit daunnya biar mulai. Kalau ini nah. Oke, suara kedengeran? Jadi ibu akan pakai ini, jadi suara ibu akan lebih jelas lagi. Oke. Sebenarnya suara ibu itu sudah besar ya, tapi bisa lebih besar lagi nanti. Sama nggak? Lancang tangan itu suka muncul. Lagi jelek ya. Kita enggak apa-apa. Ya. Tutup yang mana? Mananya. Andreas. Abdir kau yang Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah bisa? Oke. Coba ibu lihat mana. Good. Pintar ya. Hebat. Oke. ini ada batas Oke. mantap. Masih ada waktu 3 menit lagi. Oke.
jadi dia bisa bentuk daun ya. Oke. Nah, iya. Oke, sudah semua? Sudah? Oke, waktunya kalau sudah semua ya? Selanjutnya boleh kita maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Soal kelompok 1 sama dengan soal kelompok 2. Kelompok 3 sama dengan kelompok 4. Begitu juga yang lainnya. Kelompok 5 sama dengan kelompok 6. Oke. Coba sebelum kita presentasi, coba berdiri dulu. Sudah senang tadi kerjain pokoknya? Sekarang kita berdiri dulu biar semangat sebelum kita maju ke depan ya. Oke? Yuk. Oke. Nah, saya kita lihat ya. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Ayo setelah kita bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Dua langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Bawa badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa. Bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Kawan 3 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Yeay, tepuk tangan dulu. Caranya silakan Ibu. Selanjutnya Ibu akan panggil mulai dari
Majas metafora. Coba suaranya lebih besar lagi ya, yuk Satria. Tidak apa-apa salah, yuk Abid. Abid, bantuin temannya. Majas metafora. Oke, ada apa aja di daunnya? Ayo. Coba yang sama kelompok 1 perhatiin sama nggak? Ayo yang suaranya besar, biar kelompok 1 bisa dengar. Oke. Oke, darah biru. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh ini, ayo Dinda dan Aulia. Oke. Ayo Dinda, Aulia, maju ke depan. Mana Majas tunjukin? Majas personifikasi. Ayo, yang mana? Baca. Matahari tersenyum secara di langit. Oke, good. Api unggun berbisik di malam yang dingin. Oke. Angin membelai wajah dengan lembut. Oke. Dia berjalan lebih lambat dari siput. Daun kelapa menari ditiup angin sore. Oke. Sudah? Nah, selanjutnya jelaskan oleh Dinda. Majas hiperbola. Yang lain boleh lihat ya, nak ya. Hiperbola Dinda. Orang itu setinggi rumah. Lihat ke depan, Din. Oke. Orang itu setinggi rumah. Orang itu setinggi rumah. Anak itu berarti secepat berlari secepat kilat. Oke. Suaranya menggelegar membelah angkasa. Oke. Karena sangat lapar hingga bisa memakan gajah. Oke, good. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Kelompok berapa namanya? Kelompok 2. Nah, sekarang Ibu bagaimana dengan teman-teman yang kelompok 1? Kira-kira ada nggak daun kata-katanya yang berbeda? Ali, ada nggak yang berbeda? Adam, Randu, Ramadan? Atau mau kasih komentar dulu? Boleh, silakan Ali kasih komentarnya dulu untuk kelompok 1. Ayo Adam ya, ayo Adam, silakan. Oke, yang lain boleh dengerin Adam ya. Adam mau berkomentar dari kelompok 1 ke kelompok 2. Ayo Adam, silakan. Oh, penyampaiannya sangat keren. Terus bagaimana dengan daunnya, hasil tugasnya ada nggak yang berbeda dari punyanya Aulia? Apakah sama semua dari kelompok 1? Sama? Boleh coba pinjam sayang? Oke, coba lihat ada tidak? Sama? Ya, ini ada ya. Oke. Sama semua ini. Oke, sama semua. Bagaimana dengan kelompok lainnya? Ada yang mau kasih tanggapan atau kasih pujian, komentar ke kawannya, boleh? Rena? Oke, Rena, boleh, silakan. Oke, penyampaiannya sudah bagus tapi suaranya kurang besar. Oke, terima kasih, Rey. Bagaimana dengan yang lainnya? Ada saran lagi atau Bu? Sepertinya harusnya begini, ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, sepakat dengan apa yang Rey sampaikan? Suaranya kurang besar? Oke, apa yang dikatakan Rena sudah benar, penyampaiannya sudah bagus, benar semua, sudah sangat keren. Akan tetapi memang saat penjelasannya ke depan, sebaiknya suaranya lebih besar agar teman-teman yang lainnya bisa mendengar. Oke, kira-kira sudah keren Bu kelompok 1, kelompok 2? Kita kasih tepuk apa kira-kira? Tepuk keren? Boleh. Yuk, tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
majas metafora. Perusahaan tersebut telah gulung tikar. Yang kedua, orang itu terkenal panjang tangan. Yang ketiga, putri adalah tangan kanan dari pimpinan perusahaan. Yang keempat, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Yang kelima, dia sangat lapang dada menerima musibah itu. Oke, yang kedua nih. Oke. Menjadi berbola. 1. Tubuhnya tinggal kulit yang membalut tulang. 2. Air di sungai itu sangat jernih hingga mengalahkan beningnya kristal. Oke. Ketiga, aku menangis sebanyak air terjun ketika menonton film itu. 4. Sampah itu menumpuk setinggi gunung. 5. Soal ulangan ini membuat Ayu memeras otaknya. Oke. Majas personifikasi. 1. Angin puting beliung menyapu meski kota ini. 2. Daun kelapa melambai-lambai memanggilku. 3. Pohon itu berdansa ria dengan berdaunan. Dengan dedaunan. Malam menangis Lucu ya. Kok pohon dansa ya? melihat perilaku manusia. Oke. 5. Nasi itu Menangis apabila apabila sang tuan. sang tuan tidak memakannya. Oke, good. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Keren ya. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih kesempatan kepada kelompok 6 untuk memberikan tanggapannya. Oke. Ayo sekarang dari kelompok presentasi kita dengarkan tanggapan dari kelompok 6. Boleh? Siapa yang mau? Oke, Anin, silakan. Sudah bagus, sudah keren. Tetapi tadi harusnya Arya gak usah ketawa, Bu. Oh, sudah bagus, sudah keren, tapi harusnya Arya tidak ketawa. Oke, bagaimana dengan penyampai ini, dengan teksnya, dengan daun-daunnya? Ada nggak yang berbeda? Ada nggak? Mau lihat secara langsung, boleh kita mendekat ke kelompoknya Anin. Yang lain tetap di sini. Oke. Nabila dilihat, adakah yang berbeda? Ini nasi nih. Sama semua? Oh, ada satu nih. Dia sangat lapang dada menerima musibah itu. Oke, coba kita bahas ke depan. Oke. Ipan, terima kasih ya kelompok 6. Nah, dari kelompoknya kelompok 6 mereka menjawab dia sangat lapang dada menerima musibah itu. Di mana nak majas apa? Majas personifikasi. Kalau dari kelompoknya Rena itu majas metafora. Kenapa kelompok 6 menjawab majas personifikasi yang lapang dada? Kenapa? Ibnu, kenapa? Anin? Karena? Bingung ya? Bingung ya? Jadi seolah-olah sifat manusia ya? Lapang dada ya? Oke, kalau kelompok yang lain gimana? Lapang dada kira-kira masuk majas apa? Personifikasi atau metafora? Metafora. Kenapa metafora? Karena dia mewakili simbol. Coba ibu tanya, apa arti lapang dada? Apa? Sangat ikhlas. Benar ya? Yang lainnya sudah sama, sudah keren. Kelompok lain ada mau kasih tanggapan? Sudah cukup? Sudah keren mereka? Sudah hebat? Oke, sekarang kita kasih tepuk apa? Kasih wow. Oke, kita kasih wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Boleh, terima kasih. Sekarang kita ke kelompok terakhir, yakni kelompok berapa? Kelompok 3 atau 4. Kelompok yang mau maju? Fadil, mau maju? Oke, silakan. Yuk kita kasih tepuk tangan, berarti kelompoknya kelompok 4, kelompoknya Nabila, nanti kasih tanggapan ya. Oke. Tadi apa yang disampaikan teman-temannya? Suaranya
Oke. Tidak ada anak emas di sekolah kami. Anak terkenal sebagai anak kutu buku. Oke. Terus majasnya yang personifikasi. Nih, radio itu. Media itu menendangkan lagu merdu setiap sore. Oke. Langit menangis saat mereka duka. Terus kulitmu. Gunung melambai tangannya di tepi dalam. Oke, ini sekarang majas hiperbola. Tangisannya terdengar hingga ke langit. Oke. Kakak membanting tulang demi menyekolahkan adiknya. Oke, Roy membacakan pidato dengan berapi-api. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya kelompok 3. Oke, gimana dari tanggapannya kelompok 4? Adakah yang berbeda? Boleh mau baju dulu Adriana? Disamakan, adakah yang berbeda sama kelompok? Oke. Yang lain nanti Bu kasih beri kesempatan Bu kasih tanggapan ya. Oke. Sama? Ada yang beda di mana? Oh ini, oke, yuk dibahas ke depan ya. Oke, ternyata dari kelompoknya Nabila, kelompoknya 3 dan 4 ada yang berbeda, yaitu cintanya sebesar gunung. Kelompoknya Nabila menjawab itu ada di majas apa Nabila? Hiperbola ya. Sedangkan kelompoknya Afadil menjawab di metafora. Coba ibu tanya kenapa kelompok 4 menjawab majas itu majas hiperbola? Kenapa? Karena? Oh, karena nggak mungkin sebesar gunung ya, berlebih-lebihan ya, Nabila ya. Oke. Kenapa dari kelompoknya ini menjawab? Makasih ya Nabila. Kenapa dari kelompok ini menjawab cintanya ini ada di metafora? Kenapa? Karena simbol yang mana? Sebesar gunung. Oh, seperti simbol ya, cintanya kepadanya sebesar gunung. Oke, coba ibu tanya dengan kelompok yang lainnya. Cinta anaknya sebesar gunung itu kira-kira majas hiperbola atau metafora? Metafora.
apa yang salah sudah kita perbaiki. Itu tidak apa-apa, namanya pembelajaran. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, hari ini kita kira-kira belajar tentang apa tadi? Apa itu majas? Boleh dong angkat tangannya, jangan kelihatan. Oke, Ridwan. Majas adalah gaya bahasa dengan makna biasanya yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Oke, pintar. Keren sekali. Next, apa jenis-jenis majas ada berapa? 3. Ada 3, apa Bib? Oke, pertama metafora itu apa? Apa Fadil? Si jago merah, Bu. Si jago merah dia menggunakan. Oke, terus apa lagi? Apa? Personifikasi. Terus apa lagi terakhir? Good. Sekarang anak-anak ibu sudah paham semua. Selanjutnya ibu akan memberikan post test. Setelah belajar kita ada latihannya. Oke? Yuk, sekarang waktu mengerjakannya 5 menit ya nak ya. Kerjakan sendiri. Jangan nyontek, oke? Karena yang namanya belajar kalau tidak apa-apa. Oke? Oke. Oke. Ya, waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Ayo, waktunya 5 menit. Kerjakan sendiri buat namanya ya. Yang sudah boleh kumpul. Oke, ada yang sudah selesai? Kerjain soal sematiknya, jadi kalian bisa tahu nanti Bu akan nilai berapa sih pengetahuannya hari ini terkait majas. Oke, good. Sudah ya? Oke, luar biasa nih, sudah selesai. Diambil ya. Ada lagi satu yang udah selesai? Oke, boleh. Sini yang sudah selesai kumpul. Ayo.